Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Alvinsa Sihombing dalam channel YouTube saya. Pada kali ini kita akan meneruskan topik pembahasan kita mengenai fisika mekanika, dan kali ini kita akan membahas contoh fisika mekanika, yaitu dengan menerapkan adanya hambatan medium. Hambatan medium. Nah, contoh pada saat T sama dengan 0, sebuah parasut, jadi katakanlah pada saat T sama dengan 0, ada sebuah parasut, ya. Sebuah parasut memiliki berat, ini beratnya seperti biasa, ini mg ya. Dengan berat mg, nilainya berada pada posisi Z sama dengan 0. Jadi ini katakanlah awalnya dia di sini. Ini sumbu Z ya, di sini berarti dia Z sama dengan 0 dan bergerak secara vertikal ke bawah. Ternyata parasut ini turun ya, bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal adalah V0. Jadi ini kecepatan awalnya V0 ya. V mula-mula atau kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah V0. Oke. Jika gaya gesekan udara, ternyata karena ini medium udaranya itu tidak bisa lagi diabaikan dan bergesek dengan benda tersebut, dengan parasut ini, dan nilainya adalah sebanding dengan kelajuan sesaatnya. Jadi kita katakanlah bahwa untuk resisting ya, hambatan atau gaya hambatan mediumnya katanya sebanding dengan kecepatan sesaatnya. Oke, sebanding dengan kecepatan sesaatnya. Nah, jadi kita buat dulu resisting medium ini berarti sama dengan beta dikalikan dengan V. Jadi beta itu adalah koefisien gesekannya ya, koefisien gesek atau koefisien gesek udara dengan parasut tersebut. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan kecepatan fungsi waktu. Yang kedua, tentukan posisi fungsi waktu. Dan yang ketiga adalah tentukan percepatan fungsi waktu. Nah, ada tiga yang ditanya dalam persoalan parasut seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, kalau seperti soalnya begini, berarti ini adalah persoalan menggunakan hukum Newton yang kedua ya. Kita menggunakan hukum Newton yang kedua, bahwa F sama dengan M dikalikan A. Jadi F ini adalah F total atau F net, gaya total yang bekerja pada sebuah benda, sama dengan M kali A. Nah, apa saja gaya yang bekerja pada benda? Kalau kita lihat di sini ada gaya berat, ya kan? Dengan gravitasi yang arahnya ke bawah ya, menuju pusat bumi. Kemudian ada lagi gaya resisting. Ingat bahwa gaya resisting atau gaya hambatan medium ini adalah berlawanan dengan arah geraknya, selalu nilainya negatif dari arah geraknya. Jadi kalau arah geraknya ke bawah, kita katakan kecepatan ke bawah negatif, maka resisting mediumnya itu memiliki arah ke atas. Jadi hambatan mediumnya arahnya ke atas. Sehingga ini kita bisa tuliskan berarti resisting mediumnya yang positif ya. Resisting medium dikurang gaya beratnya ya, sama dengan minus. Kenapa minus? Karena kecepatan atau geraknya ke bawah. M dikalikan dengan A. Oke ya. Ini untuk menjawab persoalan nomor yang A. Kita masukkan bahwa hambatan mediumnya tadi nilainya kita tentukan adalah beta V. Maka ini beta V dikurang mg ya. Ini arahnya semua arah Z ya. Jadi arah Z semua. Jadi kita tidak perlu menggunakan vektor satuannya lagi karena semua arahnya sudah
pada arah sumbu Z. Jadi beta V juga arah sumbu Z, Mg arah sumbu Z, dan percepatannya juga arah sumbu Z. Sama dengan minus dari M dikalikan A. Nah, karena di sini kita lihat bahwa pada sebelah kiri ini fungsi kecepatan, maka percepatan di sini kita buatkan dulu fungsinya adalah dv per dt. Oke ya, jangan langsung kita buat turunan parsial 2 kali posisi terhadap waktu ya, tapi karena sini fungsinya V, kita buat berarti dv per dt ya, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan fungsi dari kecepatan. Oke ya. Sehingga ini kalau kita kalikan dengan negatif, ini saya pindahkan ya, jadinya M dv sama dengan Mg dikurang beta V ya, M dv per dt. Atau ini boleh saya tulis ulang kembali yang V, karena ini adalah diferensial terhadap V, maka V kita harus gabungkan sama si dv, maka jadi M dv per Mg kurang beta V sama dengan dt. Baru kita integralkan ya. Maka integral dari M dv per Mg kurang beta V sama dengan integral dari dt. Nah, kita buat batas-batasnya. Ini batasnya kecepatan awalnya adalah V0 sampai batas akhir misalkan kecepatannya pada fungsi kecepatan T. Ini waktunya mulai dari 0 sampai waktu T. Nah, kita integralkan. Ini ada dv, ini ada koefisien yang lumayan ya, ada Mg dan beta, maka ini kita integralkan. Misal U sama dengan Mg kurang beta V. Maka du per dv itu sama dengan minus beta. Maka kita ganti dv-nya. Oke. Maka ini jadi integral. Nah, kita masukkan ketika V-nya ini V-nya adalah V0, maka U-nya di sini berarti Mg kurang beta V0. Ketika V-nya adalah Vt, maka U akhir batas atasnya ini adalah Mg dikurang beta V fungsi T. Oke ya. Nah, kita masukkan M kali dv-nya kita ganti menjadi du per beta. Minus ya. Minus. Per Mg kurang beta V tadi kita misalkan U. Berarti sama dengan integral dt adalah T. Batasnya dari 0 sampai T. Oke. Ini konstan ya dek ya. Minus M per beta kita keluarkan. Ini berarti tinggal integral dari batasnya Mg kurang beta V0 sampai Mg kurang beta Vt dari du per U. Ini sama dengan T ya. Batas atas T kurangkan 0 batas bawah. Integral du per U apa adik-adik? Ya, ln U. Maka ln U, di mana batas U-nya yang batas bawah adalah Mg kurang beta V0, batas atasnya adalah Mg kurang beta Vt. Ini sama dengan T. Maka kita kurangkan batas atas kurang batas bawah. Ingat bahwa ln A kurang ln B itu sama dengan ln A per B. Maka ini boleh kita gabungkan menjadi ln Mg kurang beta Vt per Mg kurang beta V0 sama dengan T. Oke? Oh adik-adik ada ini ya, ini min M per beta. Hilang tadi ya. Oke, ini pindahkan ke kanan jadinya ya. Maka ini jadi minus beta T per M. Oke. Untuk menghilangkan ln kita eksponensialkan sehingga ln-nya hilang. Maka ini menjadi Mg kurang beta V fungsi T per Mg kurang beta V0 sama dengan eksponensial minus beta T per M. Oke.
Oke, ini pindahkan ya dek. Maka jadi Mg kurang beta V fungsi T sama dengan, ini pindahkan dek ya, Mg eksponensial minus beta T per M kurang beta V0 eksponensial minus beta T per M. Ini kita kan mau nyari V ya, V fungsi T ya adik-adik. Ini kita pindahkan ke kanan, ini pindahkan ke kiri. Mg-nya digabung menjadi Mg 1 dikurang eksponensial minus beta T per M. Kemudian ditambah, ya ini pindah ya, beta V0 eksponensial minus beta T per M. Ini sama dengan beta Vt. Nah, sama-sama ini semua dibagi dengan beta. Maka hasilnya adalah Mg per beta X1 kurang eksponensial minus beta T per M ditambah V0 eksponensial minus beta T per M. Ya, ini adalah fungsi dari kecepatannya ya. Oke. Jadi sudah dapat bahwa fungsi kecepatannya adalah, kalau kita lihat di sini bahwa fungsi kecepatannya Mg per beta 1 kurang eksponensial minus beta per M ditambah V0 eksponensial minus beta T per M. Nah, sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah fungsi Z. Ingat bahwa kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Posisinya ini adalah posisi Z yang vertikal kita ambil. Oke? Maka ini berarti kita masukkan ya V-nya ini masukkan. Maka dari sini dapat kita buat bahwa dz itu sama dengan v dt. Oke, baru kita integralkan. Oke, berarti integral dz adalah z, batasnya mulai dari posisi awalnya katanya tadi z-nya sama dengan 0 sampai z fungsi t sama dengan integral dari, masukkan ya adik-adik, yaitu Mg per beta 1 kurang eksponensial minus beta T per M ditambah V0 eksponensial minus beta T per M. Ini kita integralkan terhadap dt. Batasnya dari mana? Dari T sama dengan 0 sampai T. Maka ini adalah Z fungsi T ya. Kita masukkan Z fungsi T untuk batas atas kurang batas bawah 0 ya. Maka fungsi Z fungsi T sama dengan, maka integralkan. Mg per beta konstan ya adik-adik, maka ini kita tulis ulang. Baru ini 1, integral 1 adalah T. Oke ya. Kemudian integral eksponensial minus beta T per M ini adalah plus ya, plus ini karena ini kan kalau kita turunkan min beta T per M hasilnya adalah min beta per M, maka balikkan jadi plus M per beta dari eksponensial minus beta T per M. Jadi itu ya integralnya berarti yang ini. Karena kalau turunan dari eksponensial minus beta T per M tetap eksponensial dikalikan turunan T, yaitu minus beta per M. Oke ya. Tutup kurung ya DA. Ditambah. Oke, yang ini berarti karena ini eksponen berarti negatif ya DA. Negatif V0 seperti ini sama ya. M per beta. Eksponensial minus beta T per M. Batasnya ini dari mana? Dari T sama dengan 0 sampai T. Kita substitusikan. Berarti Z fungsi T sama dengan, masukkan dulu yang T. Mg per beta T ditambah ya Mg per beta kali M per beta eksponensial minus beta T per M. Kemudian dikurang V0 kali M per beta eksponensial minus beta T per M.
Ya, ini ya, dikurang dengan, baru kita masukkan ketika T-nya 0. Oke ya. Ini tetap Mg per beta. Kalau T-nya 0 maka ini 0. Ketika T-nya 0 maka eksponensial 0 itu sama dengan 1. Berarti ini dikali M per beta. Kemudian dikurang. Ini ya eksponensial pangkat 0, 1. Maka ini tinggal V0 M per beta. Oke ya. Maka Z fungsi T sama dengan. Oke. Kita lihat Z fungsi T ini sama dengan mana ini yang sama kira-kira? Oke, yang sama kita lihat untuk yang ini kita keluarkan ini adalah Mg. Ini dulu ya. Ini tidak sama ya. Mg per beta T ini sendiri ya kita buat. Nah, sekarang ini yang ini dengan yang ini yang sama M per beta eksponensial kita keluarkan. Berarti ditambah M per beta eksponensial minus beta T per M. Berarti yang di dalam tinggal Mg per beta dikurang P0. Oke ya, tinggal ini. Kemudian dikurang yang ini yang sama yang mana, Dek? M per beta. Maka M per beta dikeluarkan. Tinggal berarti yang di dalam kurung Mg per beta dikurang V0. Oke ya. Maka Z fungsi T sama dengan Mg T per beta. Yang ini kan sama, Dek ya. Sama. Kita keluarkan berarti tambah Mg per beta kurang V0. Ini sama. Berarti dalam kurung yang mana? Ini kurang ini. Jadi M per betanya juga sama. Berarti oke, kita keluarkan sini M per beta. Berarti ini eksponensial minus beta T per M kurang 1. Oke ya. Atau boleh kita sederhanakan. Kita buat yang V0-nya yang positif. Maka ini ditambah M per beta. Ini V0 yang positif. Kurang Mg per beta. Karena ini kita pindahkan, ini juga kita pindahkan ya. Jadi 1 kurang eksponensial minus beta T per M. Oke, inilah dia fungsi Z-nya ya, fungsi posisinya. Oke, tadi yang ini adalah persamaan kecepatannya. Oke, sudah dapat. Dan yang terakhir kita lihat adalah bagaimana dengan percepatannya. Nah, kalau percepatan yang ditanya itu adalah ya turunan kecepatan terhadap waktu. Kita tidak boleh mencari kecepatan itu langsung dari sini A. Oh, A itu ya langsung beta P kurang Mg per M. Tidak boleh karena di sini bahwa ini ada fungsi kecepatan. Jadi tidak boleh ya. Maka ini kita turunkan dari fungsi kecepatan yang sudah diberikan, yaitu fungsi kecepatan yang kecepatan bergantung kepada waktu. Oke, kita masukkan berarti D per dt atau turunan dari fungsi kecepatan, yaitu Mg per beta 1 dikurang eksponensial minus beta T per M ditambah V0 eksponensial minus beta T per M. Oke ya. Maka A sama dengan turunkan. Oke. Mg per beta. Ini konstan ya, Dek. Turunan 1, 0. Benar. Turunan eksponensial minus beta T per M. Ingat turunannya. Ini turunkan dulu yang T-nya ya. Turunan minus beta T per M adalah minus beta per M. Kalikan minus berarti plus positif. Ini jadi beta per M. Eksponensialnya tetap yaitu eksponensial minus beta T per M. Kemudian ini berarti dikurang V0. Turunannya tadi adalah beta per M. Eksponensialnya tetap beta T per M. Maka hasilnya kecepatan fungsi waktu adalah, ini habis ya Dek, habis, tinggal G eksponensial minus beta T per M dikurang
V0 kali beta per M eksponensial minus beta T per M. Ya, kita keluarkan eksponensialnya berarti jadi G kurang beta V0 per M eksponensial minus beta T per M. Ini adalah fungsi dari percepatan. Oke, sampai di sini untuk contoh soal kita yang pertama bagian hambatan medium. Jadi sudah habis papan tulisnya. Oke, sampai di sini nanti kita akan lanjut ke video berikutnya masih mengenai tentang fisika mekanika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.